Halo, selamat datang di channel Kumala Tarot. Semoga kita semua selalu diberi kebahagiaan, kesehatan, ketenangan, kedamaian di hati dan di pikiran kita semua. Tetap semangat ya teman-teman dalam segala hal. Jangan pernah putus asa, jangan takut akan kegagalan. Tetap optimis pada keputusan-keputusan yang telah kita ambil. Kali ini kita reading tentang dia ya. Apa yang dia pikirkan malam minggu ini. Fokus pada orang yang kamu pikirkan. Ini energi bisa ketarik siapa saja dalam tebaran kartu. Setiap orang memiliki energi yang berbeda-beda. Jadi nanti kalau bacaannya ada yang resonate, ambil sarannya untuk kebaikanmu. Tetapi kalau tidak ada yang resonate, tolong diabaikan saja ya teman-teman. Anggap ini sebagai hiburan. Tetap positif ya teman-teman dalam menilai segala hal. Udah teman-teman, malam ini orang yang kamu pikirkan, sebagian ada yang cowok tinggi besar, sebagian pula ada yang cowok hitam manis, sebagian pula ada yang cowok tinggi kurus putih, tinggi kurus hitam, sebagian pula ada yang cowok kulitnya putih, matanya sipit, sebagian pula ada cowok yang kulitnya kuning langsat ya, bersih. Di sini juga ada cowok yang potongannya cepak ya, potongan tentara, potongan gundul gitu ya. Di sini sepertinya malam ini orang yang kamu pikirkan saat ini sedang merindukan ya, merindukan sekali kabar dari seseorang. Bisa juga di sini dia malam ini sedang merindukan kabar dari kamu ya, atau dia merindukan kabar dari seseorang tentang sesuatu ya, entah itu surat-surat atau masalah pekerjaan ya, atau masalah-masalah urusan yang sangat penting. Di sini pula dia sepertinya ingin sekali ya berbicara dengan sahabat lamanya dan berbicara dengan sahabat barunya. Tetapi di sini dia selalu membatalkan apa yang dia rencanakan. Setiap akan menelpon sahabat lamanya, dia takut dan ragu-ragu. Setiap akan menelpon sahabat barunya, dia juga takut dan ragu-ragu. Sehingga dia selalu berpikir dua kali sebelum telepon kamu atau telepon temannya gitu ya. Di sini pula dia saat ini sedang memikirkan seseorang ya. Dia akan kedatangan seseorang ya dari luar kota, entah itu cowok gemuk atau cewek gemuk. Bisa juga dia di sini sedang memikirkan orang yang akan pergi ya, yang akan pergi jauh, dia memikirkan orang itu. Dan di sini sepertinya dia ingat ya, malam ini ya, malam ini dia di rumah duduk memikirkan seseorang ya, memikirkan seseorang dan dia merasa sedih, sakit hati ya, pikirannya nggak karu-karuan, mengingat seseorang yang dia cintai.
Dan dia pun jika ingat seseorang itu, dia selalu menangis ya, menangis sendiri. Mungkin malam ini dia sedang menangis ya, memikirkan seseorang yang dia sangat cintai. Saat ini dia sedang memikirkan dan merasa takut kehilangan ya, takut kehilangan seseorang yang dia sangat cintai. Di sini dia malam ini sepertinya lagi duduk, lagi diam di rumah, lagi mikir ya, perasaannya berat, perasaannya sedih, perasaannya ingat pada seseorang yang jauh di sana. Sekarang kita lihat pikirannya dan hatinya ya, dan perasaannya. Di sini malam ini dia banyak keraguan-keraguan ya dalam hatinya, banyak tawaran yang datang ke dia, tetapi dia menolaknya ya. Karena apa? Karena dia banyak keraguan-keraguan. Setiap langkahnya banyak ragu-ragu. Banyak teman-temannya yang menawarkan sesuatu kebaikan, sesuatu pekerjaan ya, entah itu sesuatu hubungan. Tapi di sini dia selalu menolaknya. Menolaknya karena apa? Karena dia selalu ragu-ragu ya, ragu-ragu untuk melangkah. Tetapi di sini juga dia kadang-kadang meminta saran ya, meminta saran ke teman-temannya tentang kehidupannya, percintaannya. Tetapi apa saran-saran dari teman-temannya? Selalu saja negatif ya, sehingga dia merasa apa yang diberikan saran-saran dari teman-temannya itu bertolak belakang dengan pikiran dan hatinya dia. Sehingga di sini ya, di sini dia merasa jengkel pada teman-temannya, dirinya juga ya. Sepertinya dia merasa jengkel dengan diri sendiri. Di sini pun dia berharap ya, dia menginginkan suatu kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu akan dia jalani dengan sekuat tenaga ya, karena dia menginginkan sesuatu yang baru yang dia jalani, dan semua itu nanti dia akan menemukan solusi untuk mencapai suatu kebahagiaan itu. Di sini dia berjuang sendiri, harus berjuang untuk mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, yaitu puas dengan materi, puas dengan cinta, puas dengan cita-cita yang ingin dia wujudkan. Di sini pula ya, sepertinya dia masih menyeimbangkan antara pikiran dan hatinya ya, antara logika dan perasaannya. Mungkin kamu selalu ada di hatinya, ada di pikirannya sampai saat ini ya. Dia pun merasa sulit untuk menghilangkan bayangan-bayangan kamu, kenangan-kenangan saat bersamamu. Juga di sini dia akan berusaha menyeimbangkan keadaan saat ini antara kamu dan orang yang ada di sebelahnya. Karena dia di sini sebenarnya takut ya, takut akan suatu pengkhianatan ya. Takut akan suatu pengkhianatan itu akan terjadi dalam kehidupannya. Karena di sini dia takut karena disebabkan perselingkuhannya dia ya. Pengkhianatan karena perselingkuhannya dia. Bisa juga di sini dia merasa frustasi ya, sedih, tertekan atas perbuatan karena hubungan tripartinya yang dia lakukan. Sepertinya dia tidak bisa lepas dari hubungan triparti ya, sehingga dia di sini akan berusaha selalu menyeimbangi dalam kehidupannya. Walaupun dia ada usaha untuk mengendalikan, tetapi dia di sini kadang-kadang sering ragu-ragu ya dalam menjalani hubungan triparti ini.
Dan di sini nanti dia sering pikirannya tertekan ya pada kondisi saat dia menjalani hubungan triparti ini. Ini semua nanti bisa mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit dalam tubuhnya dan penyakit-penyakit dalam jiwanya. Karena apa? Karena disebabkan dari kecemasan, ketakutan, was-was ya, kecemasan yang berlebihan pada dia, sehingga nanti dia akan muncul penyakit-penyakit dalam tubuhnya ya. Karena apa? Karena itu kecemasan, ketakutan, keraguan-raguan dalam pikiran dan hatinya. Untuk perasaan dia yang paling dalam ya, kita lihat perasaan dan hatinya ya. Perasaannya dia itu ingin selalu menyeimbangi antara kamu dan orang yang ada di sebelahnya. Tapi ya, di sini dia tidak akan bisa dan mampu ya menerangi dua pilihan selama hidupnya. Seperti bulan purnama yang menyinari bumi. Karena apa? Karena manusia itu ada batasnya. Kejantanannya, ketampanannya, kecantikannya, semua ada batasnya. Tidak akan selamanya abadi. Ya. Sedangkan bulan itu selamanya ditugaskan untuk menerangi bumi selamanya. Dia tidak bisa mengendalikan apa yang dia inginkan. Dia selalu tidak puas dengan satu pilihan, ya. Dia akan mencari terus pilihan-pilihan berikutnya selain kamu. Karena apa? Karena dia merasa belum puas. Dia mencari sampai dia benar-benar merasakan kepuasan dunia, yaitu materi dan nafsu yang tercukupi. Dan dia pun tidak menginginkan hanya satu pilihan dalam hidupnya. Ya. Di sini dia merencanakan ya langkah awal sesuatu yang dia inginkan, yaitu untuk mencapai kepuasan dunia dan nafsunya. Bisa juga di sini dia jika benar-benar berani dan tidak takut akan keburukannya nanti, dia akan melakukan sesuatu hal yang dia inginkan dalam dirinya sendiri. Yang penting dia bahagia sendiri, ya. Di sini sepertinya dia akan menjanjikan sesuatu. Bisa juga di sini dia akan janji-janji palsu ya, atau omongan manis pada seseorang tentang barang. Mungkin kamu atau seseorang yang dia janjikan dengan iming-iming sesuatu barang. Untuk apa? Untuk menarik perhatian dia, supaya kamu atau seseorang yang dia janjikan itu merasa selalu berharap pada dia, ya. Di sini pun sebenarnya hati kecilnya dia itu banyak keraguan ya, keraguan dalam kehidupannya. Dia pun sebenarnya tidak tenang hatinya, selalu ragu-ragu, selalu curiga, tidak bisa fokus ya pada tujuan kehidupannya. Di sini sepertinya orang ini ya, orang yang kamu pikirkan saat ini saat ini kondisinya masih bingung dalam ekonomi ya. Dia tidak bisa bergerak apa-apa, dia tidak mau beraktivitas ya, maksudnya beraktivitas untuk pekerjaan. Karena apa? Karena di sini keuangannya masih ruwet, masih bulet. Dan saat ini dia sedang memikirkan seseorang wanita ya, wanita yang kecil, tinggi, anggun ya. Dia ingin sekali cepat-cepat datang ke kamu. Tetapi di sini dia merasa malu ya, karena saat ini dia masih nganggur, nggak kerja. Dan di sini sepertinya dia merasa malu dan sedih karena keuangannya saat ini masih sedikit. Jadi dia di sini tidak berani datang ke kamu, mungkin karena kondisi keuangannya sedikit ya.
Mungkin di sini kamu yang menonton, kamu yang telah ditinggalkan ya oleh seseorang ini. Kamu saat ini sudah bisa mandiri ya, dan kamu pun berjuang untuk kehidupanmu sendiri. Dan dia mendengar kabar kamu tentang kamu sudah berhasil, sudah sukses. Dia benar-benar malu. Mungkin malu karena kamu bisa hidup tanpa dia, kamu tidak menggantungkan lagi ke dia. Jadi dia saat ini kayak merasa malu gitu kalau seandainya bertemu dengan kamu. Sekarang kita lihat kamu yang ditinggal divine feminim ya, atau kamu yang ditinggal divine maskulin. Di sini maskulin bukan berarti seorang cowok ya. Di sini bisa juga maskulin itu seorang cewek. Karena apa? Karena dari kelahiran itu bisa dilihat seseorang dari tahunnya itu yin apa yang. Bisa juga cowok menjadi feminin karena dari tahun kelahirannya itu mengandung unsur yin, yang mengandung unsur maskulin. Jadi bisa diartikan yang itu cewek, yin itu cowok. Jadi mana yang kamu pikirkan ya, seandainya cewek tapi kok orangnya pekerja keras, giat, aktif, itu berarti yang ya seorang maskulin, walaupun itu seorang cewek. Sebaliknya ada cowok ya, tapi kurang begitu aktif, banyak di rumah ya, lebih aktifan yang cewek, itu berarti dia unsurnya yin. Ini bisa dilihat dari tahun kelahirannya. Untuk kamu yang ditinggal feminim ya, bagaimana feminim sekarang? Di sini feminim yang meninggalkan kamu ya. Sepertinya feminimu telah siap ya menerima cinta baru dan ingin segera cepat bertemu dengan orang-orang baru, dan dia ingin sekali membuka lembaran baru untuk melangkah dia menuju impiannya. Di sini pun dia siap-siap untuk move on dari kehidupanmu ya, dan dia akan mencari kebahagiaan yang dia inginkan. Karena di sini dia begitu banyak pilihan ya, tentang cinta, tentang kebahagiaan, tentang karir ya, tentang kehidupan, dia banyak pilihan. Di sini pun feminim telah siap meninggalkan cinta lamanya, walaupun feminim sebenarnya sulit ya, sulit sekali untuk menyembuhkan luka cinta yang menyakitkan di masa lalu. Tapi di sini dia berusaha untuk meninggalkan cinta lamanya. Di sini pun ini walau tetap diam ya, walau tetap diam dengan luka di masa lalunya, dia tetap berjuang untuk melawan kesakitannya itu. Sepertinya ada seseorang yang mendekati dan tertarik pada feminim ya, tetapi di sini feminim tidak tertarik ya untuk masalah cinta, karena di sini dia takut ya, takut akan terluka lagi seperti dulu. Mungkin feminim belum bisa melupakan luka di masa lalu, padahal di sini banyak ya orang-orang yang ingin mendekati, orang-orang yang memberi perhatian pada feminim. Untuk kamu sekarang, untuk kamu yang ditinggalkan maskulin,
Untuk kamu yang ditinggal maskulin, ini maskulin dalam kondisi kebingungan ya, kebingungan mau memilih yang mana. Karena di sini sepertinya maskulin sudah mempunyai pasangan ya, sebagian sudah mempunyai pasangan. Bisa juga di sini maskulin berhubungan dengan dua pilihan, sehingga dia bingung mau memilih yang mana. Tetapi di sini sepertinya maskulin akan berhati-hati dalam memilih, dan dia pun selalu menggunakan insting dan kata hatinya yang paling dalam untuk mencari jawaban atau mencari pilihan untuk kehidupannya. Karena di sini dia sangat diperlukan pertimbangan yang benar-benar ya, yang benar-benar untuk dia pilih. Dan di sini dia akan membuka lembaran baru dan dia akan melangkah kehidupan barunya. Sesuatu yang sudah dia rencanakan, dia akan melaksanakannya dengan cepat-cepat, dan dia akan menjadikan sesuatu itu penuh dengan kebahagiaan, menjadikan sesuatu yang baru itu penuh dengan kebahagiaan. Tetapi sepertinya dia selalu inginkan setiap hubungan selalu aja ada hubungan triparti, yang mana itu adalah jalan kehidupannya ya. Walaupun dia di sini dia selalu tertekan karena sulit untuk mengimbanginya, dan dia pun merasa stres ya, stres sendiri dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Inilah readingan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ingat, kartu hanya sekedar saran untuk antisipasi kita menjadi lebih baik atau sekedar hiburan. Tetap selalu bijak dalam menilai sesuatu apapun, tetap selalu rendah hati, tetap semangat. Salam sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.